Baim, akhir-akhir ini lagi sibuk apa sih? Sibukannya banyak lah, kalau kita bilang satu-satu bingung juga dari mana. Nah, Kak Baim, kan diversifikasi bisnis dari Kak Baim ini beragam nih, mulai dari endorsement, brand ambassador, YouTube hingga animasi dan F&B. Sebenarnya berapa sih kontribusi masing-masing bisnis tersebut terhadap pendapatan Kak Baim? Semuanya beragam sih, saya nggak bisa bilang berapa-berapanya ya. Semuanya punya nilai dan kita pun juga mencoba bisnis yang baru yang semuanya itu gimana caranya ya menggrowthkan perusahaan itu aja. Khusus untuk pendapatan dari YouTube, Social Blade mencatat pendapatan per bulan channel Baim Paula bisa mencapai 4,6 miliar. Betul nggak sih Kak Baim? Diaminin aja semuanya. Insya Allah ya, mudah-mudahan rezeki. Jadi pendapatan paling besar dari YouTube dong Kak? Bisa dibilang sih, enggak sih. Enggak sih. Nah, dari mana berarti Kak Baim? Dari mana ya? Dari lini bisnis yang lain sebenarnya, tapi saya nggak bisa bilang karena kan terlalu banyak. Mau itu ada brand ambassador, mau itu juga kita lagi mencoba bisnis yang baru. Cuma secara detailnya kan saya nggak pantas lah untuk bilang di sini. Oke, nah Kak Baim, gara-gara pandemi nih Kak, bisnis new media berkembang pesat. Tapi bila nantinya pandemi ini berakhir, mungkinkah bisnis new media ini masih eksis menurut Kak Baim? Apa yang berbau digital itu pasti naik nantinya. Jadi kita hanya bisa menyesuaikan ya, apa perkembangannya, apa yang lagi ngetren. Jadi semuanya by algoritma. Jadi apa yang mungkin orang-orang lagi gandrungin, mau itu di bidang teknologi, ataupun musik, ataupun digital, apapun itu. Ya seharusnya kita harus tahu sih, siapa orang yang lagi diomongin. Jadi semuanya itu kalau saya bilang memang berhubungan. Nah, kalau menurut Kak Baim, bisnis new media ini ke depannya akan seperti apa? Mungkinkah akan menggantikan media konvensional, Kak? Kita nggak akan pernah tahu sih sesiap apa mereka untuk ke depannya. Ada juga yang sudah happening juga dia tidak siap dengan semuanya. Tapi yang kita lihat mereka yang besar-besar ini sudah banyak tools ya untuk bisa seperti saya nih nanti yang akan merajai digital. Semuanya punya tools masing-masing. Dan kalau kita sih sebagai pengguna, benar-benar melihat yang related sama kita, yang bisa digunain dan juga mungkin bisa mendapatkan income. Karena semuanya ke arah sana. Nah, Kak Baim kan sebagai content creator nih. Apa sih pertimbangannya saat membuat konsep dari konten-konten yang Kak Baim buat? Apakah dari yang viral atau mungkin seperti apa nih Kak Baim? Konsep itu datang sendiri ya, mau dia itu dari konsep dari saya ataupun dari orang lain, semuanya dengan sendirinya. Karena terkadang orang yang mungkin punya daya kreatif yang tinggi ya imajinasinya terlalu besar. Kalau saya ya memang seneng tiba-tiba ya sudah punya ide lain. Tapi kalau itu dibarengi dengan sisi ilmu bisnis yang sebenarnya juga bisa saling mengimbangi, saya bilang wah itu akan sangat bagus sekali karena kreatif itu dibutuhin ya untuk sekarang apalagi digital. Oke, nah Kak Baim, saat ini valuasi perusahaan dari Kak Baim, PT Tiger Wong Entertainment memiliki valuasi lebih dari 1,5 triliun rupiah dan membuat investor-investor mulai merapat nih Kak Baim. Apa sebenarnya yang membuat investor paling tertarik dengan bisnis kelolaan dari Kak Baim? Apa yang saya lakuin seperti kayak setelah ini ada lagi yang akhirnya banyak sekali ya staff saya, tapi semuanya itu harus diimbangi dengan income. Yang tiba-tiba valuasi ketika mereka mau beli itu di angka seperti itu. Jadi kalau saya tuh memang orang seni itu kerja aja. Cuman kalau saya itu memang gila kerja, jadi tiba-tiba ketika dievaluasi seperti itu. Jadi memang banyak perusahaan juga yang besar-besar, insya Allah ya dia itu mau ke sini, cuman ya kita lihatlah. Kalau saya kan menganggap ini memang baiknya saya, jadi untuk saya terlalu jual juga agak hati-hati. Saya mau lihat yang benar-benar related, yang benar-benar saling mendukung, itu yang mana. Nah, berapa target dana investor yang dikumpulkan oleh Kak Baim untuk tahun ini, Kak Baim? Dana investor itu tergantung dari merekanya mau
Mau dia sebagai angel atau enggak sebagai investor, saya juga nggak tahu. Cuman dari merekanya sebenarnya, toh sekarang juga baru bulan April, kalau ditanya tahun ini juga kita belum tahu. Cuman ketika kemarin ada yang masuk pun, kita sudah melebarkan banyak banget sih. Cuman saya nggak bisa bilang apa aja. Enaknya tuh kalau misalkan orang yang melihat, habis itu dia menanyakan, wah ini hebat ya, siapa di belakangnya. Saya nggak mau yang ya namanya berkuar-kuar di depan, pengennya dari prestasi aja. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Baim, sebetulnya setiap tahun seberapa besar sih pertumbuhan dari omset Kak Baim ini sehingga para investor ini mulai mendekat ke perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh Kak Baim? Saya itu perusahaannya baru sekitar 3 tahun atau nggak 2 tahun, nah. Jadi emang cepet banget. Nah. Dan memang belajarnya juga dari teman saya ya. Dari Raffi, jadi dia itu memang apa ya, punya visi yang besar sekali, yang akhirnya saya bilang itu mimpi yang aneh, tiba-tiba kok bisa jadi kenyataan ya, yang akhirnya saya menanyakan juga sama dia, apa itu IPO, apa itu apa, sih nggak ngerti semuanya, saya hanya mengerti gimana caranya membikin, habis itu jadiin profit. Ternyata IPO itu kita mengembangkan perusahaannya ya, bukan goal lagi yang dimaksud. Jadi belajar, cuman perbedaan saya sama Raffi juga cara kerjanya juga beda. Kalau saya tuh bisa ninggalin apa yang saya suka, kayak seperti sinetron ke YouTube, saya tinggalin sinetronnya supaya fokus ke YouTube, supaya menjadi hebat dulu. Sama seperti restoran juga, animasi, saya buat 2 tahun. Jadi semua yang saya lakuin itu saya pengen menjadi nomor 1. Jadi ada rencana IPO ya Kak? Targetnya tahun berapa nih Kak? Nggak tahu, kalau itu kan ngalir aja, tergantung dengan bukan evaluasi lebih ke arah orang yang masuk sini, semua itu butuh dana kok. Dan kita juga harus tahu targetnya berapa nantinya. Nggak bisa diinin sih, kalau saya lebih seneng kerjanya nantinya kayak gitu aja kayak kemarin, tiba-tiba evaluasi ada seperti itu. Nggak ada nyangka juga. Nah, rencana kedepannya nih Kak Baim, apakah nantinya bisnis milik Kak Baim ini diwariskan ke anak atau justru akan dikelola oleh profesional? Bisnis yang baik itu kan sebenarnya kita mencari undernya kita ya. Ada mungkin ada COO, semuanya itu kan nanti CMO segala semuanya. Ya dia itu bersatu yang akhirnya insya Allah kita juga bisa hanya melihat dan menjagalah gitu loh. Yang sebenarnya orang-orang kaya itu mana bisa dia itu menghandle puluhan atau enggak mungkin ratusan perusahaan ya kalau tidak ada orang pintar di dalamnya. Nah kalau saya belum menemukan orangnya dan juga kelasan kita kan juga masih jauh banget ya. Jadi saya masih menikmati kerja sendiri aja. Cuman nextnya ketika memang sudah banyak, pastilah mereka-mereka semua yang menjalankan, yang insya Allah juga kalau anak saya juga mau meneruskan, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak juga ya nggak apa-apa juga. Jadi semuanya jangan kayak sudah menaruh obor di keluarga, kita nggak tahu mereka maunya gimana. Nah, selain bisnis dari sektorial nih Kak Baim, apakah Kak Baim punya pendapatan dari investasi portofolio seperti saham? Saya itu belum, untuk saham itu saya bilangnya belum sih ya, cuman untuk trading kemarin aja yang lagi heboh aja saya ditawarin banyak banget dari mulai robot-robot atau nggak apa, cuman saya nggak pernah ngambil langkah yang saya nggak tahu, yang saya nggak ngerti, yang akhirnya malah saya itu jadi jatuh. Enggak sih, belum. Kalau saham tuh belum. Apalagi misalnya kita bicara kripto dan juga NFT belum. Oke, nah masih tentang investasi nih Kak Baim. Bagaimana dengan investasi properti? Apakah Kak Baim pernah cuan dari investasi ini Kak Baim? Properti itu saya suka desain, saya suka juga arsitek, dan itu seperti bagiannya saya, makanya saya buat restoran terus. Cuman untuk nantinya saya untuk properti pasti ada mimpi ya untuk ke arah sana dengan segi yang menengah, kecil atau nggak besar banget. Karena sudah berpikiran ke arah sana juga, cuma belum waktunya aja. Insya Allah juga mau banget. Tapi untuk sekarang kalau dibilang udah ada atau belum, kayaknya sih invest biasa aja sih, nggak pernah yang mikirin lebih ke beli untuk digunain sih, bukan invest. Apa alasan Kak Baim bersedia menjadi presiden klub Satria Muda yang dimiliki oleh Erick Thohir?
Satu yang pasti saya suka basket dan sering tawarin bola juga saya belum pernah mau karena nggak ngerti sebenarnya. Tapi saya ada tertarik ya sebenarnya ada karena yang pasti bola lebih besar brandingnya. Cuman saya sukanya sama basket dan senangnya juga dipercaya sama Pak Erik. Kita ketemu lumayan sering sebelum saya bergabung. Yang sebenarnya saya juga mempertanyakan buat apa ya Pak Erik ketemu saya. Yang akhirnya tiba-tiba dia menawarkan. Ya saya bilang mau waktu itu. Karena buat saya kepercayaannya itu melebihi dari semuanya. Karena kepercayaan dia untuk saya memimpin gitu ya. Pasti kan orang lain banyak. Kenapa dia pilih dia? Kenapa dia pilih saya? Dan itu pertanyaan saya tanya ke Pak Erik. Yang jawabannya nggak usah. Tahu lah. Biar kita aja yang tahu. Nah, Kak Baim, basket ini kan bukan hanya olahraga biasanya, namun juga sudah berkembang menjadi industri tempat berputarnya uang. Bagaimana nih Kak Baim mengelola klub basket untuk mendapatkan prestasi, namun di sisi lain juga klub mampu mandiri secara finansial untuk membiayai para pemainnya? Sebenarnya kan Indonesia itu untuk olahraga, kalau saya bilang ya, masih sedikit sekali untuk bisa dijadikan untuk tumpuan hidup. Ya sebenarnya kitanya yang harus membuka ya, apalagi pemerintah membuka mata atau enggak knowledge mereka mengenai olahraganya. Belum sih kalau saya bilang ya, untuk olahraga di Indonesia itu belum bisa dibilang sebagai tumpuan segelintir aja. Dan ketika kita tahu juga mereka digaji berapa, ini berapa dengan rutinitas kerja seperti itu, kasihan juga ya saya bilang. Cuman ya kita bisa bilang apa? Industrinya juga belum terlalu hebat seperti di luar. Ya terkadang kalau dibilang basket perputarannya lumayan ya dengan ini. Mungkin bisa dibilang iya, mungkin bisa dibilang enggak. Tergantung besarnya nanti liga Indonesia seperti apa. Oke, nah Kak Baim, ini kan akhir-akhir ini udah banyak nih sultan-sultanan yang lagi ramai dan kaya secara instan. Tanggapan Kak Baim itu seperti apa, Kak? Nggak tahu sih saya. Kadang-kadang suka malu sama orang yang paling kaya. Mereka diam-diam aja tapi ini memamerkan. Tapi kalau saya kan nggak pernah salah atau nggak bener. Pilihan semuanya. Jadi saya pun pernah diundang di satu acara yang tiba-tiba setelah oke itu pas meeting, nama acaranya Sultan. Aduh jangan saya deh, saya bilang. Saya enggak deh, saya bilang. Kayaknya bukan saya banget nih. Maaf ya, saya bilang. Jadi memang tergantung orangnya juga ya. Oke, nah terakhir nih Kak Baim. Apa keinginan yang masih Kak Baim pengen capai ke depannya? Saya kalau di titik 1 sampai 10 itu sekarang baru masih di titik 1 ya. Jadi kalau dibilang saya mau ngapain jauh sekali. Bahkan kemarin juga ada pertanyaan dari Bang Yos, kalau misalkan tidak ada YouTube mau ngapain, mau gimana? Saya sampai jawabnya, saya nggak pernah kepikiran situ, jadi saya nggak tahu jawabannya apa, saya bilang. Karena kita terlalu fokus dengan tujuan kita di depan jauh banget ya. Saya untuk mikir ke belakang untuk nanti ini mati gimana? Nggak kepikiran dan jawabannya juga ada menurut saya. Karena kita terlalu fokus dengan besar sekali sih visi saya itu gede banget sampai terkadang orang-orang yang kerja sama saya juga suka kasihan ya. Maksudnya mereka bisa ngikutin nggak ya? Tapi kita bareng-bareng yuk, suksesnya juga bareng-bareng. Karena keberhasilan seseorang itu memang harus dari keyakinan kalau saya bilang. Asal dirinya yakin akan menjadi sesuatu, nggak tahu, jadi aja. Nah itu yang saya lakuin sekarang, yakin sama kerja keras.